Ya, hari ini tanggal 25 ya, bulan 6. Agak malaman dikit ya. Teman-teman, ini bukan ajakan jual dan membeli ya, ini adalah rekaman saya. Bagaimana sebuah emiten itu bergerak baik turun ataupun naik ya. Nah, ini ada emiten FIRE ya, FIRE Alpha Energi Investama. Kita lihat di sini pairnya bagus ya, 4. PBP-nya lagi di bawah 0,52. EPS-nya ada 17, DER-nya DER TTM 0,03 ya, DER-nya ya 0,03 masih bagus ya, di bawah 1. ROE-nya bagus ya, di atas 10 ya. Cash-nya 16 miliar, total equity-nya 229 miliar. Oke ya. Untuk fundamentalnya segitu aja. Kita langsung kalau dikasih makan bekar aja ya. Udah saya tanggalin ya, tanggal 25. Nah, begini teman-teman. Kemarin waktu tanggal 7 terakhir dibahas adalah ada teman kita yang menanyakan bagaimana kondisi sekarang di saham FIRE ini ya. Maka saya jelaskan di tanggal 7, saya bilang kalau FIRE itu berdasarkan tanggal 13 waktu 13.05 ya. Mana tanggal 13 area sini itu saya melihat di sini ada yang namanya frekuensi analyzer. Nah, di sini juga ada frekuensi analyzer ya. Nah, sekarang itu frekuensi analyzer udah 4 hari ini menunjukkan ada hijau ya. Nah, makanya kita akan coba sekali lagi, jangan membeli ataupun menjual ya ini ya. Saya hanya mengingatkan aja bahwa emiten FIRE ini biasanya naik ketika ada frekuensi analyzer ya. Nih, di sini juga naik gitu ya, walaupun kempes, tapi di sini ada kenaikan yang lumayan. Nah, ini baru 4 hari ya. Baru 4 hari ini ada frekuensi analyzer yang menunjukkan step by step ya, dari mulai rendah, agak rendah, ini lumayan agak tinggi ya, hampir sebanding dengan yang ini nih. Kita coba bandingkan ya. Tuh ya, hampir sebanding ya. Mudah-mudahan sih frekuensi energinya lebih tinggi lagi, menjadikan emiten FIRE ini sangat menarik. Nah, makanya teman-teman, saya harus istilahnya merekam video ya. Nanti kita share ya, kita akan sama-sama nanti buktikan. Karena waktu tanggal 13 dibahas itu dan terbukti up ya. Kalau tanggal 7 kan saya bilang tunggu dulu, karena FIRE itu harus menunggu dari konfirmasi dari ini nih, frekuensi analyzer, yang artinya di sini ada smart money yang masuk ya. Mudah-mudahan skenario yang sudah dibahas ini waktu tanggal 13 itu terulang lagi untuk sekarang ya. Makanya kita perhatikan terus nih frekuensi analyzer ini ya. Nah, untuk isian emang di sini udah seminggu ini emang si bandar lokal itu emang terus ngebuang barang. Foreign juga cenderung dia udah ngambil sedikit. Nah, di sini ada ngambil sedikit juga ya. Lihat dari garis foreign menunjukkan ke bawah, bandar lokal juga menunjukkan ke bawah. Emang nih lagi pembuangan, sebenarnya lagi pembuangan, maka kita manfaatin di saat market seperti ini ya, istilahnya cuan 1%, 2% ya harus bersyukur ya, karena emang marketnya lagi begini gitu ya. Marketnya udah lagi down banget gitu marketnya itu. Jadi untuk mencari 1 atau 2% aja agak susah ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk area hati-hatinya ada di area 73, karena candle hijau yang seperti saya bilang, candle hijau itu sangat powerful untuk penurunan, walaupun penurunannya emang cenderung jauh gitu ya, ada yang jauh ada yang dekat kah. Nah, kadang-kadang candle hijau seperti ini juga menunjukkan ada angkatan dikit ya, ada pengangkatan dikit, baru itu diturunin lagi. Mulai di sini nih, istilahnya dia candle hijau cuma diangkat dikit di sini ya. Ini juga sama candle hijau diangkat bagus. Nah, ini candle hijau terusnya diangkat bagus juga ya. Nah, cuman hati-hati, ini juga selain untuk meng-up juga, biasanya dia menunjukkan saya mau ke situ gitu aja ya, saya mau ke situ.
Untuk waktunya kapan ya kita tidak akan pernah tahu, dan karena hijau ini nih di tanggal 16 Februari sama tanggal 21 Juni hampir datar ya, hampir sama ya, cuma beda 1 tik aja. Dari garis MA ini masih di bawah MA 10 sama masih di bawah MA 20 dan 200, artinya ini sebenarnya lagi downtrend gitu ya. Makanya kita lihat besok apakah dia bikin equalizer lagi atau langsung angkat ya. Mudah-mudahan sih langsung angkat ya. Tapi kalau dia menunjukkan equalizernya merah, artinya dia gagal untuk melakukan up harga ya, biasanya seperti itu. Nah, ataupun dia menambah lagi, smart money masuk lagi, biasanya suka agak tinggi dikit gitu ya, agak tinggi dikit gitu kan. Nah, model di sini semua ada frekuensi analyzer nih ya, di tanggal 30 Mei diangkat ya, tapi dia kempesin. Nah, seperti itu teman. Jadi informasi sekarang itu VRE itu kita akan melihat dari bukan isian, tapi kita akan melihat dari frekuensi analyzer. Tolong nanti dicatat teman-teman, apakah VRE ini yang kedua kalinya dibahas tentang frekuensi analyzer berhasil atau tidak. Nah, kita akan lihat ke depan ya, mungkin nanti akan kita bahas. Untuk isian, ini isiannya sebenarnya nggak terlalu berat ya, tahanan juga bagus di sini ya, sampai ke 77, tahannya 77 ya, sininya kosong, bukan kosong apa, nggak terlalu gemuk lah di sini, cuma di sini emang seperti yang dijagain di 77 ya. Ya kalau ada cabutan ya silahkan aja gitu kan. Karena batasnya sampai ke 73an ya. Ini juga mudah ya, sangat mudah sekali, kalau mau diangkat sangat mudah sekali. Dia kebiasa ya kalau dia candlenya ngambilnya dari bawah ya, candle bawah ngambilnya. Kita lihat isiannya untuk hari ini aja ya, karena frekuensi analyzer di sini ada teman kita XC, SQ, CC sama Becky. Ngambilnya juga nggak terlalu banyak ya mereka ya. Becky juga nggak terlalu ngambil banyak, MG juga ada. MG biasanya dia suka ngasih tanda tuh kalau mau up, biasanya dia suka ngambil duluan biasanya. Tapi mudah-mudahan ya sekarang jadi biasanya ya, bukan hanya pembuangan, tapi mudah-mudahan ini menjadi titik pertanda istilahnya mau diangkat gitu ya. Ya sekarang kalau frekuensi analyzer, saya bilang kan berkali-kali bahwa frekuensi analyzer ini bisa masuk di broker mana aja gitu ya, bisa di XC, bisa di SQ, di CC atau di Becky, karena smart money-nya tidak terdeteksi. Nah, kalau untuk buangan ini udah dipastikan YP sama PD, soalnya yang paling besar jualannya itu adalah YP sama PD. Kemungkinan ini yang broker bandarnya ya, bandar lokalnya adalah dia gitu kan. Kita lihat isian dari Poren udah masuk akal, cuman sedikit banget, emang terdasi sedikit banget di sini ya, sedikit banget. Dia juga cuman 328. Kalau tahanan 1000, asnya 1000 ya wajar lah segini dia ngambil ya. Kecuali kalau tahanan 10.000, 20.000 dia ngambil segini ya, itu mungkin bukan Poren yang biasa suka biasa mainin harga gitu kan. Mungkin ini hanya Poren yang coba-coba lah gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi pendapat saya tentang emiten ini adalah, mudah-mudahan dengan adanya frekuensi analyzer kita buktikan sekali lagi, karena yang di tanggal 13 sudah dibuktikan bahwa emiten ini ketika ada frekuensi analyzer menunjukkan ada kenaikan, cuman analyzernya panjang gitu. Kalau ini kan pendek nih ya, apakah ini akan menunggu lagi atau tidak, nah kita akan lihat besok sama market seterusnya ya. Nanti saya update lagi apabila di sini ada frekuensi ada lagi ataupun ada isian ya. Terus yang kedua, hati-hati area 7273 ya, karena ini adalah support terbaiknya. Terus yang ketiga, ini broker bandar lokal juga lagi lumayan jualan, cuman udah tipis-tipis. Emiten Fire ini mencoba untuk dicicil sama Poren setelah dia melakukan pembuangan di sini ya. Ya mudah-mudahan Poren bisa ngambil lagi lah ya. Kalau Poren ngambil kan lumayan waktu di sini juga nih, di area 18 April, bulan-bulan April itu dia ngambil kan ya. Nah ini di up lumayan gitu ya. Walaupun harus nunggu lama sekitar ya seminggu atau 2 minggu, tapi di up
Jadi kalau di emiten yang seperti ini, kalau seperti ini ya hati-hati aja lah ya, hati-hati aja karena dia udah menunjukkan supportnya di arah situ. Targetnya kemana? Di sini ada, lihat ada yang kosong nggak ada ya, kecuali ini belum ketutup nih di 102 ya, ini belum nyampe target 102 nih, ini cuma shadow doang yang ini nih ya. Nah targetnya jadi tertingginya di 102 ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Kalau pendeknya ya pendeknya paling di sini ada gap di sini nih. Kita kasih tunjuk di sini ada gap dikit banget. Kita kasih panah lah di harga 83 ya. Dan masuk 83 mungkin ke arah ke 87-an ya. Mudah-mudahan gitu ya. Baik, segitu aja teman-teman untuk yang belum dibahas ya soal tukar pikiran, lagi saya pelajari sedikit-sedikit lah. Saya mudah-mudahan secepatnya bisa saya up ya untuk tukar pikirannya. Ada beberapa emiten yang harus saya lihat dulu, baru kita upload. Udah segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan hari ini hari yang terbaik buat kalian, dan besok untuk hari tradingnya kalian mendapat cuan yang lebih dan lebih. Dan salam saya buat keluarga kalian ya, semoga sehat sentosa dan bahagia. Ciao ya.